Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap dalam berkat-berkat dan sukacita daripada Tuhan. Sehingga dengan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, itu boleh menjadi obat bagi setiap sakit penyakit kita. Boleh menaikkan imunitas kita, sehingga kita boleh Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kembali kami bersyukur atas anugerah dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini kami boleh menaikkan segala pujian syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik kami boleh memuji, menyembah, dan mengagungkan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pengertian, supaya kami tidak hanya sekadar menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami semua. Dan kami hari ini siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema hidup yang menjadi berkat. Sekali lagi, tema kita hari ini yaitu hidup yang menjadi berkat. Kalau di dalam kemah tabernakel, hidup yang menjadi berkat itu ada di ruang kudus. Di dalam ruang kudus kita melihat di situ ada roti sajian, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Kemudian di situ ada pelita emas, berbicara tentang bagaimana hidup kita harus menjadi terang di tengah kegelapan yang ada. Kemudian di dalam ruang kudus juga ada mezbah dupa, di mana kehidupan saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan, membawa suatu penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan penyembahannya bukan hanya sekadar nyanyian pujian kita, tapi persembahan yang sejati adalah persembahan hidup kita. Dimanapun kita berada, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan. Hidup yang menjadi berkat, kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sekali lagi, Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara semua boleh menyimak ayat ini bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup yang menjadi berkat adalah panggilan setiap kita semua orang percaya. Saudara dan saya memiliki panggilan Kristen. Panggilan kita adalah diselamatkan untuk menyelamatkan. Panggilan kita adalah diberkati untuk memberkati. Panggilan kita adalah untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Memberikan rasa dan memberikan pengaruh bagi sekeliling kita. Panggilan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah pandemi ini, kehidupan Kristen yang berkenan kepada Allah harus konsisten dengan panggilannya. Kehidupan Kristen yang berkenan kepada Allah harus tetap menjalankan fungsinya
sebagai garam dan sebagai terang bagi dunia ini. Kehidupan Kristen yang berkenan kepada Allah harus tetap menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadi berkat di masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 tadi itu, kita mendapatkan pengajaran dari Rasul Paulus, seorang rasul yang memiliki tulisan cukup banyak di dalam Perjanjian Baru. Bahkan surat Roma adalah surat terpanjang sepanjang penulisan daripada Rasul Paulus. Kalau kita memperhatikan, surat Roma adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dengan teologi yang sangat baik, dengan sistematika yang sangat baik sekali. Rasul Paulus memberikan doktrin-doktrin Kristen pada awal-awal penulisannya, kemudian memberikan contoh-contoh praktis Kristen dari setiap doktrin yang telah dimengerti oleh penerima surat di Roma. Nah, melakukan perbuatan baik seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam Roma pasal 15 harus didasari dengan pengenalan dulu yang benar kepada Allah. Sehingga kekristenan kita, ketika kita dituntut menjadi berkat, kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Dan keberadaan saudara dan saya tetap konsisten menjadi berkat, menjadi terang, dan menjadi garam bagi dunia ini. Nah, pada masa pandemi ini banyak sekali orang yang saya rasa sangat baik sekali bagaimana mereka bisa menerapkan prinsip. Prinsip apa itu? Prinsip dalam hal menanggung kelemahan orang lain, menanggung kelemahan sesamanya. Tetapi ada hal yang menggelitik saya secara pribadi. Ketika kemudian apa yang dia lakukan, pertolongan yang dia buat, kebaikan yang dia nyatakan, kemudian mendapat sorotan dari kamera, baik itu kamera pribadinya maupun kamera dari televisi yang lain. Kalau kita memperhatikan kemudian mereka sebarkan itu kepada orang banyak. Dengan satu tujuan mereka menolong, kemudian konten mereka diterima, dan kemudian banyak orang melihat, menonton, mereka dapat keuntungan dari apa yang telah dia buat. Tentunya apa yang disampaikan Rasul Paulus ini berbeda dengan kebaikan, dengan kemurahan yang hanya sebatas konten. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita, hidup yang menjadi berkat di sini bukan hidup menjadi berkat hanya karena konten. Bahkan di dalam firman Tuhan pun, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak kita pungkiri, ada oknum-oknum hamba Tuhan yang kemudian menjadikan pelayanan tadi hanya sebatas konten. Mereka mau mencari keuntungan di balik pemberitaan firman Tuhan. Mereka mau mencari keuntungan di balik kebaikan-kebaikan, di balik pengajaran yang mereka sampaikan. Kalau hal ini hanya berbicara tentang konten, maka kita telah kehilangan tujuan utama kita di dalam melakukan perbuatan baik, di dalam melakukan firman Tuhan untuk hidup menjadi berkat. Panggilan kita menjadi kabur. Karena kenapa? Karena ada tujuan tersembunyi dalam diri kita. Oleh karena itu di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3, kita diingatkan kembali supaya hidup kita menjadi berkat. Lah bagaimana kita bisa menjadi berkat? Di dalam ayat yang ke-1, yang pertama kita melihat firman Tuhan katakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Perhatikan kata jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kata jangan mencari kesenangan kita sendiri di dalam tata bahasa Yunani menggunakan present active imperatif dengan negatif partikel. Ya, yang biasanya kata ini berarti menghentikan suatu tindakan di dalam proses. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mencari kesenangan sendiri, ini
Ini adalah sebuah hal yang umum terjadi. Banyak orang melakukan perbuatan baik karena orang berbuat baik sama dia. Banyak orang melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip bisa menjadi berkat. Karena kenapa? Karena dia mungkin ingin mendapatkan sesuatu juga. Salah satunya yaitu pujian dari orang lain. Kalau sekarang tidak hanya sekadar pujian saja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika itu kontennya, subscribernya banyak, kemudian diterima oleh banyak orang, ya dia akan mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Jadi perbuatan tadi hanya sekedar untuk menambahkan pundi-pundi kekayaannya saja. Apakah itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Kalau saudara mendapatkan berkat dari pelayanan saudara, boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi kalau itu sudah menjadi tujuan utama, sehingga kemudian kita menghalalkan segala macam cara, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, bahkan melakukan tipu muslihat, hanya untuk sekedar konten, itu tidak berkenan kepada Allah. Suatu kali saya pernah melihat sebuah khotbah dari seorang oknum hamba Tuhan. Dia mengatakan pada awal pandemi bahwa virus corona ini adalah jelmaan daripada antikris. Kemudian hati-hati dengan vaksin. Nanti kalau kamu divaksin, vaksin itu adalah chips yang sengaja ditanam dalam tubuh kita. Tapi kemudian setelah vaksin tadi dilakukan dan tidak ada masalah apa-apa kepada orang yang telah menerima vaksin, karena saya sendiri juga sudah menerima vaksin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian hamba Tuhan tadi berkhotbah sebaliknya. Dia mengatakan bodoh kalau ada orang yang mengatakan bahwa vaksin tadi adalah chip yang ditanamkan dalam tubuh manusia. Dia menentang, bahkan dia istilahnya itu membalik perkataannya sendiri. Padahal sebelumnya beliau sendiri yang menyampaikan, kemudian dia mengatakan begitu bodoh dan lain sebagainya. Kenapa dia melakukan itu? Tidak lain dan tidak bukan mungkin karena ingin menjadi terkenal. Konten. Pelayan firman Tuhan harus memiliki tanggung jawab yang tulus untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Jangan memberitakan hanya karena konten. Dan kita sebagai jemaat Tuhan juga harus waspada. Supaya kita lebih tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan apa? Belajar firman Tuhan. Jangan menerima mentah-mentah. Oleh karena itu kita kalau beribadah, tolong bawa Alkitab kita. Kalau memang saudara nggak bawa Alkitab, saudara bawa HP saudara isi, install itu dengan Alkitab. Sehingga kalau ada pendeta khotbah atau siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, saudara bisa mengecek yang disampaikan ini benar atau tidak. Supaya kita tidak kemudian tersesat hanya karena konten tadi. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang yang melakukan kejahatan itu. Sehingga ketika firman Tuhan katakan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, banyak orang berbuat baik hanya mencari kesenangannya sendiri. Dan bukan terfokus dengan sungguh-sungguh kepada sebuah panggilan. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Keberpusatan pada diri sendiri adalah tanda yang pasti dari ketidakdewasaan di dalam mengikuti teladan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti itu bisa saudara bandingkan di dalam Roma 15 ayat 3, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Adalah contoh daripada ketidakdewasaan sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu kita semua sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kita tunjukkan kedewasaan kita. Jangan mencari kesenangan kita di balik penderitaan orang lain. Saat ini kita melihat bersama-sama, orang sama-sama menderita karena pandemi. Tapi tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian mencari keuntungan di balik penderitaan ini. Ketika dia mendengar, ada susu dengan cap tertentu, kemudian itu konon kabarnya bisa menyembuhkan corona, kemudian memborong, menjual dengan harga yang mahal. Pada awal pandemi dulu masker dijual dengan harga yang sangat mahal. Kemudian hand sanitizer dijual dengan sangat mahal.
Padahal harganya nggak sampai segitu. Banyak orang mencari kesenangannya di atas penderitaan orang lain. Bahkan menjual kemiskinan orang lain untuk kontennya. Dia melakukan perbuatan baik hanya sekadar orang supaya lihat dia. Kita harus bertobat. Kalau kita menjadi orang Kristen yang demikian, kita harus bertobat. Saat ini adalah saat di mana saudara dan saya harus benar-benar menunjukkan kualitas kita. Sebagai terangi itu tanpa saudara meminta balik orang menerangi kita. Karena sekecil apa terang kita, Bapak Ibu Saudara, itu sangat berguna bagi kegelapan ini. Jadilah garam yang memberikan rasa kepada banyak orang, tanpa saudara perlu meminta orang lain untuk menggarami kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika firman Tuhan katakan jangan mencari kesenangan sendiri, Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, supaya apa? Di dalam ayat yang ke-1 tadi, Roma 15 ayat 1. Supaya apa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Perhatikan, kita yang kuat. Kata kita yang kuat ini Bapak Ibu Saudara, ternyata memiliki terjemahan dari New King James Version dengan mengatakan bahwa kita yang kuat seharusnya menanggung keberatan dari yang lemah. New Revised Standard Version menyatakan, terjemahannya demikian, kita yang kuat seharusnya bersabar dengan kegagalan yang lemah. Sementara terjemahan lain juga mengatakan kita yang kuat mempunyai tugas untuk bersabar dengan keraguan yang lemah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari ayat ini, kata kita yang kuat ini ternyata memiliki makna bahwa saudara dan saya yang telah dipanggil Tuhan, yang telah dipilih Tuhan, yang telah diselamatkan Tuhan, saudara dan saya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki Roh Kudus yang memampukan setiap kita semua dapat melakukan perkara-perkara yang besar di tengah segala kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Ingat, saudara dan saya memiliki Tuhan, memiliki Roh Kudus di dalam diri kita untuk mampu membimbing kita melewati setiap tantangan-tantangan dan kesukaran-kesukaran. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, ketika dia mengatakan tetelestai, sudah selesai, sebenarnya persoalan terberat dalam kehidupan manusia telah diangkat oleh Tuhan. Apa itu persoalan terberatnya? Keselamatan. Saudara dan saya telah menerima keselamatan sehingga kita tidak lagi memiliki alasan untuk kita berduka di dunia ini. Sekalipun banyak duka cita yang saat ini mungkin kita hadapi, saudara dan saya harus tetap bersuka cita. Perkataan Rasul Paulus dalam Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Sekali aku katakan kepadamu, bersukacitalah. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Roh Allah sudah ada dalam diri kita, menjadi meterai bagi kita untuk kemenangan kita. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kehidupan kita dulu, sekarang, dan yang akan datang sudah dijamin. Itu yang dimaksud dengan kata yang kuat di sini. Oleh karena itu, saudara yang kuat dikatakan di sini wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata yang lemah di sini, ya, dalam bahasa Yunani mengatakan adunates, artinya tanpa kekuatan, sama dengan Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Hal ini berbeda dengan kata asteneo di dalam Roma pasal 14 ayat 1 dan 21. Sekalipun maknanya hampir sama, yaitu yang juga berarti tanpa kekuatan. Tetapi kata adunates berbeda dengan asteneo. Karena kenapa? Adunates berbicara tentang kelemahan. Yang lemah. Karena kenapa? Mereka sama sekali tidak pernah memiliki kekuatan itu. Sementara kata asteneo tanpa kekuatan, karena kenapa? Kekuatannya telah dilucuti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata yang lemah di sini tadi
menjadi perhatian kita. Karena kenapa? Karena mereka belum pernah menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau ada orang mengakunya Kristen lantas dia termasuk golongan dari kata yang lemah, berarti orang tersebut juga belum pernah menerima keselamatan dari Tuhan. Hal inilah kemudian yang diterjemahkan oleh kelompok Calvinis, bahwa kalau ada orang Kristen kemudian dia murtad, apakah dia kehilangan keselamatannya? Tidak. Mereka tidak kehilangan keselamatannya. Karena kenapa? Sebenarnya mereka belum diselamatkan oleh Tuhan. Orang tersebut belum menerima keselamatan dari Tuhan. Mereka tidak kehilangan keselamatan. Sehingga kalau ada orang Kristen mudah lemah, orang Kristen mudah loyo, orang Kristen mudah tidak berpengharapan lagi, orang Kristen mudah sekali dia menjadi orang yang rapuh di dalam iman dan percayanya, kemungkinan besar mereka adalah tergolong dari orang yang lemah, orang yang belum menerima keselamatan dari Tuhan. Dan saudara dan saya wajib untuk menolong mereka, menanggung mereka. Kata menanggung di sini bisa saja saudara memberikan tanggungan secara materi, tetapi lebih tepatnya kata menanggung di sini saudara memberitakan kabar baik, kabar kesukaan yang membuat mereka kemudian bangkit percaya, bangkit imannya. Suatu kali Tuhan Yesus didatangi oleh murid-murid Yohanes. Ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, murid-murid Yohanes tanya kepada Yesus, apakah engkau benar yang dijanjikan itu? Yesus berkata, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang bisu berkata-kata, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin, sekali lagi, dan kepada orang miskin, dan kepada orang-orang yang lemah, firman Tuhan katakan, diberitakan kabar baik. Bukan dikasih duit, tidak. Bukan dikasih bantuan langsung sosial, tidak. Bukan dikasih bantuan langsung tunai, tidak. Tetapi diberitakan kabar baik. Karena kenapa? Kabar baik itu akan membangkitkan semangat. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak perlu takut dengan apa yang disebut dengan kematian. Kita sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak perlu takut dengan banyaknya sakit penyakit. Karena kalau Tuhan mau sakit penyakit seberat apapun, Tuhan mampu sembuhkan kita. Tuhan mampu membebaskan kita. Tuhan mampu. Bahkan orang mati sekalipun, Lazarus yang mati, Tuhan mampu bangkitkan. Lazarus yang sudah 3 hari dalam kubur, Tuhan mampu membangkitkannya. Apalagi kalau kita cuma hanya sekadar sembuh dari sakit corona. Tuhan sangat mampu menyembuhkan. Tuhan sangat mampu memulihkan. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalau toh kita mati karena corona, percayalah keselamatan sudah ada di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki berita baik ini, orang akan semakin bersemangat dalam hidupnya. Dan itu adalah tugas kita. Hidup yang menjadi berkat, jangan mencari kesenangan diri kita sendiri. Kalau saudara menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan tulus. Kalau saudara menolong orang lain, tolong dengan tulus. Jangan tolong dengan modus. Hanya untuk konten-konten kita. Yang kemudian kita propagandakan itu. Sebagai sebuah tujuan. Untuk memperkenalkan diri kita. Dan bukan memperkenalkan diri Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama yang pertama. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang menjadi berkat di tengah pandemi. Jangan mencari kesenangan diri sendiri. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Yang kedua di sini kita melihat, carilah kebaikan bersama untuk membangun. Carilah kebaikan bersama untuk membangun. Kata sesama yang digunakan dalam pengertian di sini adalah sesama dalam rekan Kristen. Ini tidak mengisyaratkan tentang pengompromian keyakinan secara pribadi, namun bahwa seseorang tidak boleh memaksakan pilihan atau pendapatnya dalam bidang-bidang yang mendua.
Kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus bukan kemerdekaan pribadi. Adalah yang terpenting. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sudah diselamatkan, seperti di awal khotbah tadi itu, kita memiliki tugas juga untuk menyelamatkan. Bukan saudara yang menyelamatkan, tetapi kita memberitakan keselamatan, sehingga orang lain menjadi percaya dan mereka pun boleh mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara dan saya memiliki panggilan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Kata kesenangan di sini bukan hanya sekadar berbicara tentang kesenangan-kesenangan materi, karena kata kesenangan di sini oleh New American Standard Version diterjemahkan bahwa bagi kemajuannya. King James menerjemahkan membawa pada kemajuan. Ya, terus kemudian terjemahan lain mengatakan supaya membangunnya di dalam iman. Saudara dan saya memiliki tanggung jawab untuk membangun sesama kita. Kata kesenangan tadi ternyata membangun sesama kita. Ketika kita membangun sesama kita untuk kesenangan, bukan kita menghakimi mereka, tidak. Kita ceritakan tentang Allah. Kita ceritakan tentang kebaikan Allah. Bahwa Allah telah mati, Allah telah rela turun dari surga. Dalam rupa Yesus Kristus Dia telah mau mati bagi kita. Dan Dia telah bangkit. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia telah naik ke surga. Berita itu harus komplit kita sampaikan. Dan Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita sampaikan berita itu untuk membangun. Membangun apa? Membangun iman dan percayanya. Tidak hanya sekadar membangun ekonominya saja, tidak. Orang yang tersentuh hatinya, tersentuh rohnya, maka dia akan memiliki kekuatan dari dalam. Dan kekuatan dari dalam tadi akan mendorong seseorang untuk mereka kemudian mampu untuk bangkit. Nah, tugas saudara dan saya cari kebaikan bersama untuk membangun. Bukan mencari kesenangan dalam pengertian kesenangan-kesenangan duniawi. Kesenangan yang harus kita bersama-sama kejar untuk kita dahulukan bagi kesenangan sesama kita adalah kesenangan-kesenangan rohani. Yang membawa mereka kemudian terbangun iman dan percayanya. Sehingga mereka kemudian tidak terus-menerus meratapi nasibnya. Karena sudah tinggal oleh orang-orang yang dikasihi dalam masa pandemi ini. Bukan kemudian mereka kemudian terus-menerus meratapi karena ini kok nggak selesai-selesai pandemi ini. Bahkan ekonomiku semakin hari semakin merosot. Kita bangun iman dan percaya mereka. Supaya mereka mengalami kesenangan secara rohani di dalam Tuhan. Rasul Paulus menegaskan ini kenapa? Rasul Paulus memiliki pengalaman yang sama. Siapa Rasul Paulus? Dulu adalah penganiaya jemaat. Tetapi oleh Tuhan telah angkat dia. Dipilih untuk menjadi pelayannya. Dan ketika dia menyampaikan itu kepada jemaat yang ada di Roma. Di mana jemaat di Roma saat itu mengalami kesulitan. Di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan, yuk kita sama-sama saling belajar. Mendahulukan sesama kita. Untuk kesenangan sesama kita. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri. Jalannya apa? Yaitu dengan kita mendukung dia. Untuk membangun dia. Membangun iman dan percayanya. Membangun kerohaniannya. Membuat sebuah kebangunan rohani. Dimanapun kita berada, kita buat kebangunan rohani. Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Hari-hari ini si Manggares memiliki kenaikan jumlah orang yang terinfeksi virus corona. Dan kemudian kita saat ini beribadah dari rumah. Saya mau katakan kepada jemaat semua, ini bukan menghambat kita untuk beribadah. Tapi ini adalah kesempatan untuk kita membangun rohani kita. Membuat sebuah kebangunan rohani dari rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kebangunan rohani terjadi di rumah kita masing-masing, maka tetangga kanan kiri muka belakang kita akan mendapatkan impact-nya, akan mendapatkan dampaknya dari kita.
Dan mereka boleh melihat kesaksian daripada rumah tangga kita. Dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ada saudara dan saya. Ini adalah gereja rumah. Gereja sel yang sesungguhnya. Ini bukan penghambat kita untuk beribadah, tidak. Ini adalah kesempatan untuk kita boleh senantiasa menjadi berkat langsung bagi sesama kita. Saudaraku, mari cari kebaikan bersama untuk membangun. Yaitu dengan kita mencari kesenangan sesama kita. Itu kesenangan di dalam kerohanian mereka. Supaya mereka juga diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, hidup yang menjadi berkat. Bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita di masa pandemi ini? Ayat yang ketiga, yaitu dengan kita tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Firman Tuhan katakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Ingat, Kristus sama sekali tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau, Kristus, telah mengenai aku. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa dia mau meneladani Kristus. Dan kalau Kristus yang dicerca, cercaan tadi telah mengenai Rasul Paulus juga. Dan saat itu Rasul Paulus mengalami sendiri bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus tetap menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Kesimpulan kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hidup menjadi berkat bukan pilihan, tetapi panggilan. Sekali lagi, hidup menjadi berkat ini bukan pilihan, tetapi panggilan saudara dan saya. Dalam situasi apapun, suka, duka, baik, buruk, saudara dan saya tidak memiliki pilihan lain. Karena saudara harus menjadi berkat. Karena itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Hidup menjadi berkat adalah tujuan, bukan hiburan. Sekali lagi, hidup menjadi berkat itu adalah tujuan. Supaya kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan itu bukan hiburan, apalagi konten. Bukan. Kalau saudara berbuat baik, milikilah perbuatan baik yang tulus. Kalau saudara melayani dengan tulus. Bukan untuk tujuan keuntungan diri kita. Jangan pernah sekali-kali bersukacita di atas penderitaan orang lain. Karena hidup menjadi berkat, itu bukan hiburan. Tetapi adalah tujuan kita. Kedewasaan kita dituntut di sini untuk hidup menjadi berkat. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat adalah gambar Kristus yang bisa kelihatan di dunia. Orang tidak perlu lagi mencari gambar Kristus seperti apa. Karena gambar Kristus adalah diri saudara dan saya. Ketika hidup saudara dan saya menjadi berkat dalam perkataan kita, dalam buah pikiran kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami dan mengajar kami kembali dengan panggilan kami. Untuk kami boleh hidup menjadi berkat. Di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang buruk, di tengah kondisi yang saat ini kami alami. Kami mohon kepada Tuhan Roh Kudus supaya memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Menjadi berkat bagi sekitar kami. Bukan untuk kesenangan kami, tapi kami belajar untuk menyenangkan sesama kami sebagai sebuah tujuan hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua. Jika ada jemaat-Mu yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan. Ada jemaat-Mu yang lemah, Tuhan kuatkan.
Ada jemaatmu yang saat ini mungkin sedang berduka, Tuhan hiburkan dengan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus. Tuhan nyatakan, dan kami mohon kepada Tuhan di tengah pandemi ini, lindungi jemaatmu supaya kami semua tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Dan segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mau tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah pemeliharaan daripada Allah nyata atas kami semua, dimanapun kami berada. Berkat-berkat perlindungan Tuhan nyata, supaya kehidupan kami semakin dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa dan salah kami. Ampuni kadangkala kami harus melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau bertobat Tuhan. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat beribadah.